أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. السلام عليك يا ملك جمال. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رجال الغيب. السلام عليك يا مفتاح الغيب. السلام عليك يا سيدي أبو. السلام عليك سيدنا محمد. بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق نور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan irodahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini kita kembali adalah lanjutkan perjalanan hidup, ya. Kita hari ini lebih sadar, hari ini lebih ikhlas, hari ini lebih yakin, ya. Dan semoga berhenti jadi orang mabuk, ya. Tadi orang mabuk itu adalah cirinya tidak sadar dari semua, dan sadar adalah lawannya mabuk dari semua. Maka kita lahirkan hari ini adalah menjadi jiwa yang sadar, jiwa yang sudah kembali pada Allah. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Manusia semuanya selalu ingin bahagia. Ya. Dan demikian pula sebenarnya dari awal pun Allah menghendaki kita adalah bahagia. Tetapi kemudian dari perjalanan waktu yang sudah ada, manusia kehilangan jati dirinya. Manusia lupa kepada dirinya. Itulah kenapa Abah dalam setiap memulai live itu dengan istighfar. Istighfar itu adalah sebagai ucapan adalah orang tobat. Tobat itu dari kata taba yatubu taubatan, adalah kembali. Kembali. Karena kalau tidak kembali, kalian tidak akan bahagia.
kembali kepada pemilik kita, kembali kepada sumber kita. Karena segalanya sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Allahnya satu, Rasulnya juga satu sebenarnya, itu yang bernama Muhammad tadi. Tapi juga pahami ya, ternyata Isa juga Muhammad, gitu ya. Musa juga Muhammad, Adam juga Muhammad, gitu. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan kesadarannya. Kalau enggak, tadi terus neraka kehidupan ini, naraika tadi semua ya. Kita adalah jadi orang-orang mabuk. Maka tadi kata Allah, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita disuruh pulang tadi. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsi. Taubat adalah kembali, dari kata tabah ya tubuh, taubatan kembali. Tetapi kembali itu bukan mati. Nah, inilah orang suka salah ya, karena tidak kembali kepada sumber. Kalau ibaratkan layangan adalah tidak digulung kembali kepada pemiliknya, tapi menjadi layangan yang bergerak di atas, merasa hidup sendiri. Inilah hari ini manusia. Manusia merasa hidup sendiri, kayak layangan putus gitu. Seloyong sana, seloyong sini, dia nggak sadar bahwa dia itu ada pemiliknya, bahwa layangan itu ada yang mainkannya. Maka harusnya kembali digulung talinya, dikembalikan. Tabaya tubuh taubatan. Karena kita sudah menjauh gitu. Inilah kenapa kita disuruh tobat, kembali. Kembali itu artinya berarti kita sudah menjauh gitu. Dan demikian pula dari tiap tahun kita melaksanakan Id. Id itu dikata ada ya udu itu kembalilah kembali. Jadi kenapa harus kembali? Karena kamu harus bahagia gitu. Karena kalau tidak kembali, bagaimana kamu akan kembali gitu kan? Nah, inilah konsep yang sudah manusia adalah terjerumus terlalu jauh ya, sudah menjadi mabok massal ya, sudah menjadi apa namanya kehilangan amnesia massal dari semua. Dan sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ternyata kelahiran manusia itu hanya 12% saja kesadarannya itu. 88%-nya adalah mabok, dalam keadaan tidak sadar, tidak mengerti. Akhirnya, nah inilah yang jadi persoalan hari ini. Jadi maka yang menderita itu adalah orang Islam, miskin, susah, korban judi online, dan lain sebagainya. Karena tiap hari nyebutinnya Allah, tiap hari nyebutinnya Muhammad, tapi nggak kenal Allah dan kenal Muhammad tadi semua. Orang-orang nggak nyebut nama Allah, nggak nyebut nama Muhammad, tapi mereka hidup bersama Muhammad dan Allah. Kalau kalian paham tadi semua ya. Karena disinilah sebenarnya yang harus kita kembalikan. Nah tadi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kembali pada dia. Taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. Tidak ada yang memiliki jiwa ini kecuali dia. Dorau wala naf'an, tidak ada yang bisa memberikan darurat, yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat tadi. Wala mautan, tidak ada yang bisa mematikan, wala hayatan, yang juga tidak bisa memberi hidup kecuali sang sumber itu. Maka disinilah kita disuruh kembali. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midroro. Nah itulah
kembalilah kepada Allah, istaghfiru rabbakum, karena dia adalah maha pengampun tadi. Maka bahkan Allah akan turunkan yursilis sama. Sama itu adalah air. Air itu adalah sumber rizki, kebahagiaan. Yursilis sama alaikum midroro. Wa yumdidkum biamwalin. Bahkan dia akan berikan kepada kamu harta. Wal banin. Wa yaj'alakum jannatin. Dia akan ngasih surga. Karena disinilah surga atau neraka. Orang yang sadar surga, orang yang nggak sadar neraka. Kapan? Sekarang. Orang yang sadar adalah yang tidak sadar siksa kubur. Jadi siksa kubur itu hari ini. Neraka juga hari ini. Surga juga hari ini. Nah, itulah baginda Nabi. Kenapa setelah pulang Mi'raj, bahasanya ini juga harus dipahami tentang Mi'raj tadi semua. Kan Mi'raj itu hanya kesadaran, dari kesadaran materi, ya. Adam itu kesadaran materi gitu. Jadi dia tahunya adalah makhluk materi, harus naik kepada kesadaran energi. Karena materi itu berasal dari energi. Maka nanti akan berpadu adalah perpaduan kesadaran materi dan energi akan kembali pada kesadaran cahaya. Nah ini maka kata Abah bahwa seharusnya kita ini adalah ayo kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu bukan mati. Ya, karena kalau nggak kembali kepada Allah, nggak bisa kita mendapatkan surganya Allah. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Itulah Allah ingatkan, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Kata Allah, hei Adam, wa id qulna ya Adam, dan satukanlah dengan hei ruh, satukanlah dengan jasadmu tadi semua. Dan raihlah surgaku, kata Allah. Pakaian, makanan, maka hari ini sahabat bagi kalian yang sudah surga, makanan itu berjibun. Jadi semua makhluk berlomba-lomba ingin kamu makan. Semua kendaraan berlomba-lomba ingin kamu naiki. Tadi semua, ya. Bahkan termasuk juga bagi laki-laki. Banyak perempuan yang ingin kamu kawini. Bidadari. Inilah aduh, memahami agamanya ini. Tadi semua. Ya. Maukah kami maaf? Nah ini contoh sahabat. Makanan datang tiap hari, uang datang tiap hari, minuman yang enak datang tiap hari, kendaraan juga yang bagus-bagus juga datang. Karena memang disinilah sesungguhnya tempat kamu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di sini kamu diciptakan, dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu hidup, di sini kamu dimatikan, di sini pula kamu dibangkitkan. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Ya. Karena itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Sesungguhnya ruh itu, al-mu'min di situ adalah mananya ruh. Tadi semua siapa? Si hamba, si insan tadi. La yamutuna, tidak akan mati. Maka mati itu tidak ada. Tadi semua mati itu yang ada itu casing saja. Yang ada hanya diganti casingnya. Kenapa juga diganti casing? Tadi HP-nya udah layarnya udah nggak jelas. Tadi buram matanya, udah budak telinganya. Abah juga gigi udah omak aja. Kenapa Abah itu setiap hari merindukan pulang? Pengen ganti casing. Yang lebih gagah, yang lebih ganteng, tadi semua. Yang lebih strong, Pak Heri. Lah iya. Tadi semua
Kita ini kan orang ini nggak paham-paham tadi semua. Coba kalau kamu paham, sebetulnya tiap hari kamu itu, ya Allah ganti casing ini. Kenapa saya pesek sekarang ini? Pengen nanti lebih. Sekarang itu kamu hidung mancung, mau kayak apa kamu? Maka nanti sebetulnya ada cara. Bagaimana kamu ingin seperti apa kamu nanti itu? Sebetulnya ada komitmen yang kamu harus katakan misalnya. Aduh ini juga kalau abah buka juga kalian pasti nggak paham. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan, mau hidung kayak apa, mau cantik kayak siapa, mau ganteng kayak siapa, mau kayak seperti siapa. Sebenarnya kalau kalian paham tadi semuanya. Karena kamu ini siapa, gitu kan tadi semua. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Itulah kenapa Allah suruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhasam, buruan kembali pada Allah. Karena kalau nggak kembali pada Allah berarti kamu di neraka. Gitu loh. Kapan? Ya sekarang kembali itu. Karena kalau nggak kembali kepada dia berarti kita ini adalah mabuk. Maka bahkan orang yang mabuk kata Allah wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Tadi siapa dirimu kamu nggak kenal sampai kamu kata Allah tahu apa yang kamu ucapkan nggak tahu lagi tadi semua, bukan ngerti artinya, sadar tadi semua. Inilah kesadaran yang harus kamu bangun tadi semua ya. Maka sebetulnya orang-orang di dunia ini kalau kalian ngerti sebetulnya akan dilahirkan kembali dalam keadaan lebih cantik, lebih tampan. Maka dia pasti merindukan orang dia sekarang kurang cantik, nanti akan lebih cantik. Gitu kan tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Ayolah, jangan kuper lagi memahami agama. Jangan terjebak dengan doktrin sesat. Ya. Tadi semua yang akhirnya menyengsarakan. Karena sekarang ini kata Abah kalau nggak disampaikan, nggak dibuka hari ini, Islam sudah jadi jongos, Islam sudah jadi miskin, korban judi online, korban slot, tadi semua. Inilah penyebabnya. Karena kita masih belum sadar, masih ingat kepada dongeng nanti. Siapa yang bilang nanti? Qurannya mengatakan sekarang. Nggak tahu ngikutin Quran mana manusia sekarang ini. Ngikutin Muhammad mana. Jangan-jangan Muhammadnya orang Cijambe. Nah inilah Muhammad mana yang kamu ikuti. Nabinya sayang pada Yahudi. Nabinya sayang pada Nasrani. Nabinya sayang pada Majusi. Ini ngajak perang aja melulu. Nah inilah yang jadi persoalan. Yang harus dipahami tadi semua. Maka ini yang harus kita bangun kesadaran ini hari ini, sekarang, saat ini tadi semua. Karena kita sedang live bersama Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Maaf sahabat kita ini kulil haqqa walau kana murun, katakan kebenaran dan semuanya itu Al-Qur'an sumbernya. Abah sudah menemukan ayat kembalinya kita pada manusia ke sini itu 238 ayat semua. Dan semuanya begitu jelas, nggak usah menggunakan mafhum nas, menggunakan arti mafhum ya, karena pakai mantuk saja, lempeng saja udah kalimat itu mudah dipahami sebenarnya dari semua ya. Dan sangat ilmiah. Dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran sendiri, wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhonna. Kebanyakan manusia itu hanya don saja soal agama itu. Sangkaan pada barja, sangkaan pada siksa kubur, sangkaan ada abah kalau siksa kubur di situ ada, kasih kabar saya itu semua. Mana mungkin Allah yang begitu sayang padamu akan nyiksa kamu? Mana mungkin Allah yang dari awal pun dia adalah ingin dikenali dan tajali daripada dia akan nyiksa kita. Nah inilah suatu. Maka abah itu kalau dengar kiai ustadz ngomongin Allah bakal nyiksa, itu bagi abah itu bergidik, bergetar abah itu.
Tadi semua. Ya Allah, kata apa? Ini Tuhan yang agung dipitnah sedemikian rupa. Inilah ya Allah ya Karim. Tadi semua. Allah tuh hanya ingin kamu bahagia kok dari awal pun. Ini dongeng Allah, cerita Allah. Tadi semua. Maka kenapa kita harus kembali pada Allah? Kenapa sekarang manusia jadi berantem? Karena sudah jauh. Tadi. Itulah kenapa ayat-ayat ini disuruh kembali. Kalibatkan layangan itu, maka kata Allah, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaq, dikembalikan kata Allah, alladzi khalaqa fasawwaka fa'adala. Dikembalikan, ingatkan kepada masa penciptaan. Jadi karena kita sudah jauh, maka disuruh tobat, 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 tobat. Itu karena kita sudah jauh. Sudah hilang kesadaran. Sudah nggak ngerti lagi siapa diri kita. Siapa lagi Tuhan kita. Untuk apa kita ada. Kenapa kita ada. Nggak ngerti. Maka muncullah pemahaman-pemahaman adalah merupakan buah khuldi. Allah sudah melarang jangan mengambil buah khuldi. Tadi wa id qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min wala taqrabu hadhihi sajarah. Nah inilah sekarang manusia justru dengan pemahaman yang sebenarnya adalah bukan asli jati diri kita, tapi informasi yang diterima dari luar. Nah inilah yang akhirnya manusia terjebak dengan kisahnya sendiri, lupa kepada kebahagiaannya sendiri. Nah itulah sahabat, kenapa Allah menyuruh kita kembali. Ya, semua banyak ayat dalam Al-Quran itu adalah kenapa kita disuruh bertakwa. Kenapa takwa itu adalah pakaian daripada iman. Al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Iman itu telanjang. Kembalilah. Tadi semua. Dan marilah kembali. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah dia tersenyum. Bagaimana supaya dia tersenyum? Kembali pada dia. Kenapa harus kembali pada dia? Karena dia ingin membahagiakan. Bukan menyiksamu. Ya. Berhentilah menuduhnya yang macam-macam. Karena tidak ada ayatnya. Adapun dia dalam bercerita tentang adabun adim. Tadi contoh. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa fadukul adab wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyatan fadukul adab bima kuntum takfurun. Itu bukan disiksa. Orang Allah menyuruh. Sungguhnya sholat mereka itu di masjid mereka, wa makana sholatuhum indal baiti, di rumah-rumahnya mereka itu, di masjid-masjid mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Maka kata Allah, kalau sholatnya kayak begitu, maka sholatmu tidak berdampak. Makanya tadi kenapa Abah kemarin bahas, doa, zikir, sholat. Harusnya adalah berdampak. Makanya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Berdampak pada wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaihi la narzuka rizqa wal akibatul taqwa di bawahnya. Sebenarnya. Tapi kenapa? Karena sholatnya mabuk. Tadi. Lagi amnesia. Lagi nggak sadar diri. Siapa diri saya ini? Ini. Muncullah hayalan surga di sono. Bidadari di sono. Biar saya menderita di sono. Di sini yang penting saya bahagia di sono. Dongeng bung. Yang kayak begitu. Tuhannya sendiri menceritakan kebahagiaanmu itu di sini tadi. Karena disinilah kita dikasih alam fisik. Ada ruh jismani untuk menikmati segala yang fisik. Buahnya fisik. Tadi semua perempuannya fisik. Tadi semua. Karena alam fisika itu di sini. Dan alam fisika adalah EMC kuadrat. Kalau sesungguhnya energi itu tidak akan hilang. Hanya akan berubah bentuk.
Nah, tadi hati-hati jadi monyet. Karena tadi ruh itu tidak akan hilang. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril bako. Cuma akan berubah bentuk. Maka Abah sudah katakan berkali-kali. Ada orang dalam Quran itu jadi besi, jadi batu, jadi monyet, jadi babi, jadi rumput. Itu Quran. Semua. Tadi semua. Karena kalian ngajinya nggak Quran. Kitab gundul aja yang diajinya. Yang sudah dibelokkan oleh Yahudi-Yahudi itu. Tapi justru malah Quran yang nggak diaji. Tafsirnya megang pada orang dulu aja yang ilmiahnya belum ada. Karena Allah sudah mengatakan wa may yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Kalian itu beragama itu hanya sangkaan saja, don saja. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya don itu adalah sedikit pun tidak akan memberikan kebenaran walaupun sedikit. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Inna Allah itu ilmiah. Terima kasih sahabat. Ya. Allah itu ilmiah. Dan sekarang itu keilmian Allah. Maka apa? Sekarang dengan munculnya ilmu filologi, antropologi, sosiologi, genetika, ilmu Mendel, hukum Mendel. Kemudian juga hukum termasuk juga adalah Pitagoras dan lain sebagainya. Itu adalah Allah sedang menghitung, mengrealistikan segala apa yang ada di alam ini sangat real, ilmiah. Itu maka kata Allah tadi. Kalau dulu manusia kata Allah hanya don, tapi sekarang dengan ilmiah. Orang yang ngaku duriat sekarang bisa dibuktikan bukan. Orang yang mengaku begini secara arkeologi dibuktikan. Oh, kisah begini sekarang oleh arkeologi dibuktikan. Ada naskah-naskah lama sekarang dengan filologi dibuktikan. Apakah nikmat mana yang kita dustakan? Hari ini itu Allah sudah lengkapkan semuanya. Tinggal manusia mau sadar enggak. Dan sayang kata Abah sudah keliling dunia. Justru yang nggak sadar itu orang kita. Orang Islam hari ini masih pemahamannya hayal. Itulah kenapa selalu tobat tadi semua. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa sih kamu disuruh tobat? Supaya kamu bahagia. Karena kamu hanya bisa bahagia kalau bersama Allah. Dan sekarang agama ini sudah tadi. Yang tadinya agama itu satu. Allah. Hakikat Allah itu dah Muhammad itu seperti air. Begitu dibotolin, ades, le mineral, aqua, berantem. Padahal semuanya air. Yang menghilangkan haus itu bukan tulisan botol. Sekarang terjebak dengan nama, identitas. Tadi semua, orang saling membenci. Inilah kenapa, karena sudah jauh. Itulah kenapa ada bahasa inna lillah wa inna ilahi roji'un. Kembali pada Allah. Supaya kamu bahagia di dunia ini. Inna lillah. Tadi semua. Karena kata inna itu harfu taukidin. Tadi semua. Karena orang ada yang gak percaya bahwa manusia sudah kembali ke sini. Inna lillah. Wa inna ilahi roji'un. Inna lillah wa inna roji'un bukan mati. Karena kalau kamu gak kembali pada Allah. Maka itulah yang Allah katakan. Man kana fi hadil a'ma. Fahuwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Kalau kamu gak berjumpa dengan Allah. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Kalau gak berliko hari ini. Ya kamu tidak akan liko nanti. Jadi liko itu kapan? Ya sekarang. Karena kalau gak kembali kepada Allah. Inna lillah. Kenapa harfu taukidin? Adalah untuk menjelaskan karena banyak orang gak percaya bahwa setelah hidup itu lahir lagi. Maka juga itulah yang katakan al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana
ila daril bako. Tadi inilah hanya, makanya aduh ya Allah ya Karim tadi semua ya. Tapi kalau Abah terlalu jauh juga membukakan juga khawatir juga nanti. Nah, cuma tadi kan masalahnya kisi-kisinya Abah sudah buka bahwa kehidupan inilah panggung kehidupan Tuhan di sini. Inilah surga dan neraka kamu di sini. Sirat dan barjah kamu di sini. Siksa kubur pun di sini. Nyata, kelihatan saat ini, sekarang. Semua. Maka ayo pilihan, bahagia pilihanmu. Mau cara mana kamu? Silahkan. Abah sih terserah kalian. Pilihan ada pada dirimu. Dan sekarang tidak sedikit bahkan ratusan kiai yang kelopokan ke Abah. Bah, ekonomi saya susah, Bah. Bah, ini Bah, bagaimana Bah? Nah, itulah saya bilang tadi. Terus kiai ilmumu di mana itu? Ditaruh di mana? Di jidatmu. Tadi semua. Kenapa? Masa sampai kayak begitu? Bahkan belum lama ada datang kiai ke sini, korban judi online, korban penggadaan uang, mampir ke Abah Kiai. Dia bilang saya korban penggadaan uang, saya bawa uang 100 juta, atau bablas sama dukun. Saya tanya, waktu kamu datang ke dukun tuh Kiai, apa rumahnya bagus, jelek, tolol amat kamu itu. Wong dia aja rumahnya jelek, kalau dia bisa gandain uang dia dulu. Nah disinilah sesungguhnya nggak peduli kamu kiai ilmunya kayak apa. Pada saat Allah sudah menutup hatimu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum adabun alim. Kenapa? Karena di sini udah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ada penyakit. Maaf ya. Banyak kabar ini kiai apa semua jadi bingung ekonomi, bingung ini, bingung. Bahkan ada yang korban judi online. Coba, ini dunia mau apa? Mau kayak apa dunia ini? Abah ini memberikan penyadaran karena Abah ingin Islam itu bangkit. Karena sekarang yang bangkit di mereka. Makanya dulu di awal pergerakan, betul. Islam itu ada di bawah kemajuan itu ada pada Islam. Al-Kindi, Syekh Botani, Syekh Al-Jabar, kemudian Ibnu Rus, Ibnu Sina, ya, ulama-ulama yang hebat, fisikawan, kimiawan, ilmu kedokteran, tadi ilmu antariksa. Sekarang udah ganti namanya, Newton, Archimedes, Kepler, Pythagoras, semua. Kenapa? Karena Islam sudah kehilangan jati diri. Islam sudah ditipu habis-habisan. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus kalian pahami hari ini. Maka itulah kenapa ada konsep inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Inna lillahi itu adalah kita milik Allah. Maka kita itu wa inna dan semua milik Allah. Ilaihi roji'un, kembalikan pada Allah. Kapan? Sekarang. Kalau enggak sekarang kamu tidak akan ketemu surga di sini. Kalau enggak sekarang kamu tidak akan menemukan kesadaran sekarang. Itulah kesadaran Sidroh Al-Muntaha itu dari kesadaran Adam. Karena kesadaran Adam, kesadaran materi. Karena makhluk itu adalah hanya dipikirnya materi. Tapi manusia tidak paham bagaimana hakikat materi itu. Dirinya materi. Dan di dalam materi itu ada energi. Karena semua materi berasal dari energi. Berarti kesadaran energi itu kesadaran adalah Isa. Disitulah kita sudah mulai belajar berbaik. Bagaimana ada Isa, Yahya itu adalah belajar berbagi. Nah mulailah berbagi. Ahsin kama asanallahu ilaika. Kalau pertama kesadaran Adam, kesadaran monyet, binatang. Soal ini milikku. Hartaku, rumahku, keluargaku, kebonku, bahkan sholatku.
Itulah kesadaran binatang sebetulnya. Itu ada pada nafsul ammaroh tadi semua. Ya. Maka ini harus naik pada kesadaran daripada Yahya, Isa, pada kesadaran energi tadi semua. Karena pada saat sesuatu itu uang, pada saat kita apapun yang kita makanan, uang, membantu dengan tenaga itu energi. Maka justru kebahagiaan itu ternyata pada saat membantu orang lain. Tadi semua. Maka di sini Abah gerakan bedah rumah, bedah pondok dan lain sebagainya, penghijauan. Tadi semua. Karena rubahlah materi itu menjadi energi. Maka datang kepada kamu pun berupa energi. Maka EMC kuadrat, surga itu bisa diukur rumus pakai MC kuadrat. E-nya energi. Energi mana yang kamu dapatkan? Energi kemiskinan, energi kesusahan, materi dirimu. Seberapa tebal kamu sebagai ada. Maka inilah kita harus kembali kepada C kuadrat, nurun ala nurin. Ya. EMC kuadrat itu mengajak kita adalah kembali kepada Allah. Karena badanmu itu badrun dan sebenarnya ruhmu itu samsun. Tadi. Maka disitulah ada kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudiu nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Dari awal Allah suruh kembali. Hei hambaku kembali. Pulanglah. Inna lillah. Wa inna ilahi rojiun. Ayo kembali sekarang. Karena hanya aku yang bisa membawa kamu bahagia. Karena hanya aku yang bisa menyelesaikan urusan. Makhluk di dunia ini. Doro. Termasuk Nabi Muhammad. Doro. Wala naf'an. Wala mautan. Wala hayatan. Pahami ini. Ini hanya dongeng dalang satu-satunya. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembali kepada dia satu. Tadi semua. Ya. Tetapi kita harus mengerti tahapannya. Tadi, melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi. Melihat nur asma Allah pada Muhammad. Melihat nur sifat Allah pada pada Nur Muhammad. Melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi tubuhmu. Melihat nur asma Allah pada hatimu. Melihat nur sifat Allah pada Nur Muhammad, pada ruhmu. Melihat nur Allah adalah pada syirmu. Itulah kenapa kamu harus bahagia. Maka Allah mengundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itulah. Hei jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang senang? Jiwa yang sudah sadar. Maka Abah bikin STS. Sadarlah. Bangunlah. Berhentilah dari mabok. Bangunlah dari tidur mati surimu. Bangunlah kehilangan kesadaranmu. Tempeleng wajah kamu kalau perlu. Tempeleng. Tempeleng yang kenceng kalau perlu. Tonjok yang kenceng. Hei bangun. Inilah manusia hanya tidak bahagia karena nggak bangun-bangun dari tidurnya. Nggak sembuh-sembuh dari mabuknya. Sampai Allah katakan wala taqrabus salat. La taqrabus salat wa antum sukaro. Dan jangan kamu dekati salat kalau kamu mabuk. Bagaimana mau salat kalau mabuk? Karena salat itu adalah salat itu akimis salat aqoma yuqim iqomatan itu sadar. Dari semua, ya. Bagaimana kita sadar? Sadar bahwa sebenarnya aku ini ada yang diadakan. Itu. Sadar bahwa ini aku hidup yang dihidupkan. Sadar bahwa sebenarnya aku ada kekuatan yang diberikan kekuatan. Sadar daya yang diberikan daya. Sadar aku ini bisa memberikan darurat, dorau wala naf'an, dan memberikan manfaat. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki hidup dan tidak memiliki mati. Sadar. Nah,
Pada saat kamu sudah kembali pada dia, Allah tuh nggak mati. Ruh kita pun nggak mati. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Abah kasih tahu, jangan takut mati. Rindukanlah mati. Tapi mati kalau bisa sekarang, supaya surga sekarang. Tapi kalaupun nanti waktunya adalah mati hisi, tubuh keluar, nggak usah takut. Kamu diganti HP baru. Tadi semua. Kalau sekarang kamu mereknya adalah buatan Cina, nanti buatan Amerika, Apple. Layarnya lebih jernih, matanya bening, matanya biru, tadi bulu matanya lentik, tadi semua. Aduh, kenapa? Maka tiap ya Allah buruan ganti casing. Kalau kamu ngerti, itulah kenapa para aulia Allah itu berdoa begitu tiap hari. Merindukan. Kenapa? Ya, kapan lagi merubah nasib, kecuali sekarang nggak bisa-bisa, nanti aja dah. Gitu. Nah, itulah sebetulnya kalau ngerti. Apalagi kalau Abah bahas dari ilmu tarikh. Bagaimana kau katakan Adam? Adam itu baru 10.000 tahun. Sekarang ini Adam yang keberapa ribu dari semua. Inilah juga karena orang onnya Islam. Adam itu bukan kisah sosok, tapi peran seseorang. Yang berjalan Adam itu adalah dari dia. Dari tidak ada harus menyadari tidak ada. Kita dari kosong. Kita kan awalnya kosong di alam ahadiyat itu. Maka disitulah alam zat, alam ahadiyat adalah alam kosong. Maka kalau kita nggak ngerti alam kosong, maka kita harus kembali dulu ke alam sifat, ke alam titik. Dari kosong adalah ke sifat, tadi semua. Ya. Nah inilah kemudian kita paham, barulah ke alam af'al. Makanya la ilaha illallah. Illallah itu asma dan af'al di situ. Adalah untuk menyadari itu semua. Ya. Tapi ya Allah ya Karim. Nah inilah maka sahabat kenapa konsepnya innalillah. Ya. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Kembali kepada Allah itu sekarang. Dan Allah sudah mengundang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Kenapa harus kembali pada Tuhanmu? Kalau libatkan layangan, layangan. Ayo kembalilah ke golong. Kembalilah ke golong. Kamu itu bukan hidup sendiri loh di atas itu. Ada tali. Nah itu. Ada tali. Kembalilah pada golong. Tadi. Tobatlah tabayat tubuh taubatan. Supaya kamu bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah jauh sekarang. Udah terbang tinggi. Tadi. Udah terbang tinggi sampai lupa di atas itu mabok. Selayang sini. Seloyong sini. Selayang sono. Sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Tadi, maka banyak nih. Tuh, Cong yang riado, itu riadonya pada mabok. Tujuannya dunia. Itulah riado mabok. Riado mabok itu namanya. Tadi semua. Nah inilah yang tadi semua. Karena tetap aja ujung-ujungnya itu makhluk lagi. Materi lagi tadi semua. Nah inilah sahabat persoalan-persoalan yang sekarang ini manusia ini yang sedang dihadapi. Layangan maka Allah ingatkan ya ayyuhal insan ma ghurraka bir. Hei layangan kata Allah. Nah gitu. Kamu lupa kamu tuh punya golong. Ayo gulung. Tobat, kembalilah. Kamu tuh terlalu jauh. Maka itulah kenapa kata Abah dari Muharram sampai Zulhijjah itu sedang belajar menggolong kembali kita kembali pada Allah. Kenapa? Supaya surga di sini. Kapan? Sekarang. Tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong gitu? Karena hari ini Abah membuktikan itu. Tadi semua. Merasakan itu. Tadi semua. Harusnya hari ini kalian menikmati itu. Sekarang. Ya. Maka kenapa? Dari Muharram. Harus bebas dari penyakit kulit. Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram. Yakub bebas dari penyakit buta di Muharram.
Yusuf keluar dari bui di Muharram. Namrud, Ibrahim bebas dari Namrud di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Bahkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan Muharram. Itu sudah ngomongin tadi. Kita yang layangan yang tidak sadar, hilang kesadaran, amnesia, mabok. Tadi semua, itu kisah-kisah tadi itu. Maka begitu Allah menyebutkan nama dalam Al-Quran, itu bukan hanya sosok tapi peran. Itu kita juga. Maka apa? Adam itu ya Muhammad. Sis juga Muhammad. Idris Muhammad. Maka tadi pelaku itu cuma satu aja di dunia ini, Muhammad sebenarnya. Dan Allah gitu. Maka Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Ialah Muhammad itu pemain. Makanya ini harus dipahami. Hadis semua. Marilah kita kembali. Dan Allah nyuruh kita kembali. Maka di Muharram itu kita harus bebas. Supaya apa? Sofar sipir, kosong. Kembali pada kosong. Kenapa kita hilang kesadaran? Begitu kosong jadi angka 1, jadi angka 2, jadi angka 3, angka 4, 5. Bingung lah udah tuh. Begitu jadi angka 9 udah tambah bingung lagi. Padahal dia kosong. Walaupun sekarang udah angka 9 akan dibalikin ke kosong. Gitu. Karena kita bingung itu karena begitu kosong berubah jadi angka 1, angka 2. Begitu alam ahadiyat berubah alam sifat. Alam sifat berubah tadi menjadi alam af'al dan alam asma. Bingung manusia. Manusia banyak. Agamanya beda. Sukunya beda. Kaumnya beda. Padahal kalau kamu golong semua ke belakang. Ternyata dari titik yang sama. Dari Allah yang sama. Dari sumber yang sama. Dari hidup yang sama. Nah inilah yang harus dipahami. Ya. Kalau nggak gitu berarti ya selamanya. Itu yang Nabi katakan, manusia adalah akan disiksa kubur. Nah itu. Ya hari ini. Abang lihat itu. Manusia akan di neraka. Mati nggak sadar lagi. Mati nggak sadar lagi. Mati. Maka tadi kata Allah. Man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kalau kamu hari ini nggak jumpa dengan Allah, maka bahkan kenapa dalam hadis Nabi ya sampai ada orang yang kata Nabi lahir dalam keadaan bodoh, dibangkitkan dalam keadaan arif. Hai. Tapi ada orang hidup dalam keadaan alim tapi mati dibangkitkan dalam keadaan jahil, bodoh dari semua. Disinilah sesungguhnya harus, dan ternyata itu Abah saksikan sendiri hari ini. Ya. Jadi sinilah sahabat bahwa, dan juga kenapa kalian waktu ke tawaf itu putar ke kiri. Tawaf mau putar ke kiri itu melawan, puterin balik, golongin lagi gitu loh. Kamu udah jauh, maka tadi Id dari Muharram ke Sofar, Rabiul Awal, Mulud tadi semua. Kenapa Mulud? Di situ adalah kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Karena kita hidup juga dohir 12 jam. Batin 12 jam. Tadi. Pahami itu. Karena Rabiul Awal 12. Tapi 1 dan 2, 3. Itulah kita itu manusia itu selalu 3 kesadaran. Islam, iman, ihsan. Itulah syin itu giginya 3 sama. Syariat, tarekat, hakikat. Mana nyatu pada ma'rifat. Ma'rifat di dalamnya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Pada ma'rifat. Itu. Jadi ada pada titik ma'rifat itu. Tadi. Maka itulah Allah nyuruh kita adalah selalu. Adalah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kamu ridho. Pulanglah padaku. Bukan pulang tuh nyuruh mati.
Nyuruh kamu bahagia supaya kamu bisa ke surga. Padhuli jadilah hambaku. Ayo jadi hambaku. Gimana cara jadi hambaku? Ya kamu harus al-mutu qabla anta mutu. Karena aku itu ada kalau kamu tidak ada. Maka kembali dulu padaku. Itu urusanku nanti. Golong aja layangannya. Kembali. Tadi. Digulung dulu. Tadi semua tabaya tubuh taubatan kembali. Kenapa disuruh kembali? Karena udah jauh layangannya, udah talinya jauh. Takut surga di sana layangan itu. Takut neraka. Ingin kaya. Dia riado sambil ke layangan itu. Ingin kaya, ingin ini, ingin apa semua. Ya Karim. Tabaya tubuh taubatan kembali dulu gulung. Maka itulah kenapa waktu umat Musa, ya Allah kata Musa, ini umatku gimana? Ya udah nyembah Samiri. Nah sekarang kita penyembah Samiri ini semua. Ini sapi emas yang kamu banggakan terus. Inilah sapi, maka harus disembelih. Inilah kisah Samiri itu tentang tubuh kita. Yang sapi dari emas. Kita tidak boleh dihina. Tidak boleh diinjak. Tidak boleh rugi. Tidak boleh sakit. Tidak boleh kalah. Itulah sapi. Tadi semua. Ya Karim. Tadi semua. Apanya nggak ngerti. Makanya dia masih pusing hidupnya. Nah inilah kembali dari awal juga. Maka semua kembalikan agama itu pada satu, pada Allah. Inna dina indallah, di sisi Allah, bukan indanas. Kembalikan tuh botol-botol aqua, Ades, mineral, pit, apapun mereknya, masukin ke satu botol. Tadi semua botol Allah. Nah, itu. Botolnya itu Muhammad lah tadi semua. Ya, mau Hindu juga Muhammad, Buddha juga Muhammad, Katolik juga Muhammad. Kalau ya kan tidak ada orang dari mana asalnya. Semua datang dari titik yang sama. Bikana makana. Biyakunu mayakunu. Segala apa yang terjadi dulu dari dia. Dan segala apa yang sedang terjadi hari ini, dia. Dan apa yang akan terjadi, dia. Terus, kamu kenapa membenci orang lain? Membenci agama lain? Mengkafirkan agama lain? Wong sumbernya sama. Inilah karena layangan sudah putus tadi semua. Tahu-tahu di atas langit itu sing berterbangan. Layangan si A, layangan si B, layangan... Udah berantem tuh di atas. Tadi semua. Ya. Padahal semuanya dari tali yang sama, dari golong yang sama. Dari sumber yang sama. Itulah dalam tauhid sudul kasroh bil wahdah. Ya silahkan mau paham seperti apa. Tapi ternyata ya kalian masalahnya. Hari ini, bahkan nanti kalian akan saksikan semakin menderita kita Islam itu. Kalau tidak bangkit hari ini kesadarannya. Karena kalau Abar sedikit buka tentang apa namanya jahatnya adalah planning pemilik modal global. Ingin menjadikan negara kita ini negara yang khayal, negara miskin. Padahal kita penuh dengan kekayaan. Supaya kita memang dijadikan jongos. Negara-negara maju itu tidak akan bisa dia punya karyawan kecuali dengan negara-negara yang miskin. Coba pahami sahabat, ini bukan tentang ketuhanan sebenarnya kalau kalian ngerti. Siapa Zionis itu? Zionis itu nggak peduli dengan Tuhan. Yang dia peduli ada kapital. Jadi kalau kalian paham tentang pergerakan agama dari dulu, bahkan itu sesungguhnya adalah penguasaan manusia, pemilik duit, pemilik modal, sehingga menciptakanlah tokoh-tokoh agama, patung-patung agama,
tokoh-tokoh agama untuk mempengaruhi manusia dalam pemahaman pada Tuhan. Sehingga manusia kehilangan kesadaran. Tapi yang diinginkan oleh mereka menjadikan negara ketiga ini adalah jajahan. Tadi semua. Dijajah dengan akidah, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan apa? Kalian rasakan. Bahkan dijajah dengan slot. Hari ini banyak Islam ini korban slot. Tadi pinjol, slot, judol, tadi semua. Ya. Neraka yang kita ciptakan sendiri. Kenapa? Itu bisa kena karena bodoh. Nggak sadar, mabuk. Tadi semua. Beragama mabuk. Bertuhan mabuk. Beragama hayal. Kapan? Dan Allah sebetulnya menyuruh kepada kita. Kita paling ngerti konsep. Tapi kita justru sejak perang salib itu hilang konsep kita. Lihat oleh kalian. Buku-buku kita oleh penulis-penulis Nusantara dibawa oleh Belanda ratusan ribu. Inggris 1886 membawa 17.000 buku dari Nusantara. Karena malah kalian mengagung-agungkan bangsa lain. Yaman lah, Arab lah. Inilah orang mabok. Ciri orang mabok. Aduh, ya Allah ya Karim. Tadi semua. Ya. Inilah maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan mati. Tadi semua. Kembali pada Allah. Tabayatubu taubatan. Tadi kata Allah. Apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki. Radiyata mardiyah. Ayo ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasul. Itu untuk apa? Supaya kamu bahagia. Tadi maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi itu kamu pengen ditambah harta tapi nggak balik-balik pada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannah. Jannah itu sekarang di sini hari ini. Kan Allah yang bicara itu. Siapa bilang di sono? Tadi semua. Itulah yang Abah sampaikan kemarin. Kenapa manusia itu harus diulang? Karena untuk menikmati dunia ini jannatul mawa pada tubuhmu. Jannatul naim pada hatimu. Ya, Jannatul Firdaus pada fuadmu. Jannatul Qurbah pada sirmu. Sekarang padukan 4 surga ini. Tadi. Jannatul Mawa adalah dipan dari emas. Kalau sekarang bukan dipan dari emas. Mobil Lamborghini, Ferrari. Rumah yang mewah. Dari beralaskan. Nah itulah. Tapi pandang Allah. Ini udah gubuk setan lagi. Rumahnya gubuk setan lagi. Udah miskin setan lagi di pengikutnya itu. Ini kan celaka. Tadi semua. Nuduh sama orang kafir. Tadi. Nah inilah kacau tadi semua. Tadi. Maka Allah mengajak kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midrar. Wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo mengalir. Air mengalir. Tapi kalau menafsirkan air mengalir zaman dulu di Arab ya surga bagi orang Arab karena kering. Tapi buat sekarang di kita air mengalir itu rekening mandirinya ngocor terus. Mandirinya, BRI-nya, BCA-nya, makanannya, uangnya. Semua ngalir. Kenapa? Karena memang inilah surga yang sebetulnya sudah Allah ciptakan. Ya. Justru orang kita malah ingin yang di sono.
Dikasih surga di sini, malah ingin di sono. Itulah kenapa Allah lengkapkan ilmu sekarang. Ilmu fisika, supaya mengerti hukum fisika. Ilmu kimia, supaya ngerti kimia. Maka batin kita ini mengikuti hukum kimia. Fisik kita mengikuti hukum fisika. Akan selalu begitu. Maka kenapa? Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, ada gaya gravitasi, ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal. Itulah tentang gelombang. Juga dengan tentang cahaya. Ya. Karena sesungguhnya gelap itu tidak ada. Tidak ada cahaya. Ingat itu. Sesungguhnya mati itu tidak ada. Tidak ada hidup. Karena mabok. Mati itu tidak ada. Dan Nabi pun sudah bersabda. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Itulah dalam Quran. Kullu nafsin da'iqah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, yang berjiwa. Kullu nafsin da'iqah. Da'qayaduku da'ikun. Allah di situ adalah nafsun, itu adalah mu'annas. Tadi semua. Tetapi karena mu'annas harus juga ketemu mu'annas, maka bukan da'ikun, tapi kullu nafsin da'iqatul maut, bukan da'ikun. Adalah mencicipi. Ganti casing. Pada saat SIM card itu dicabut dari HP lama, karena dari suaranya sudah grogok, itu layarnya sudah butek, kemudian juga jalannya sudah lempor-lempoi, tadi semua giginya juga kayak udah ompong, matanya udah lamur, udah lemot. Maka Tuhan ingin kamu bahagia lagi di sini adalah di refresh. Ganti casing. Nah, cuma ganti casing, hati-hati. Bisa lebih buruk casingnya. Kalau kamu tidak sadar. Itulah kenapa SIM card tadi yang tadinya sudah di Sony Ericsson ataupun sudah di Samsung, balik lagi buatan Cina yang murah 200.000 dari semua. Ya akhirnya masih nggak bersyukur lagi, masuk cinit-nit, hanya bisa SMS. Kenapa bah hidup saya sekarang serba gelap, serba susah? Kamu tuh cinit-nit. Ada yang tamu ke Abah, bah ini saya serba susah, makanan susah, ini susah. Cinit-nit. Ruh kamu itu masuk di HP cinit-nit. Bisa SMS doang, nggak bisa video call. Apalagi lihat picture-picture yang bagus-bagus. Karena picture yang bagus sama kayak kamu keliling dunia, lihat Eropa, lihat Barcelona, lihat ini, lihat Bali, lihat Lombok. Itu picture. Karena arduhas samawati wal ar. Ya Allah ya Karim. Tuhan yang begitu ilmiah, begitu sayang kepada kita, malah dituduh akan nyiksa kamu. Tadi semua. Maka kalau kata ada adabun adim dalam Quran itu misalnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Azab itu kamu mau dibakar. Coba Tuhan apa yang membakar kamu? Sekarang nggak usah Tuhan, kata Abah juga. Imam Sajili ngobrol sama ibu perempuan itu. Ibu tahu anak ibu sayang sama ibu? Nggak tahu. Apa ibu yakin anak ibu bakal menyelamatkan ibu? Nggak tahu. Apakah ibu yakin anak ibu bisa memberikan pertolongan pada ibu pada saat ibu tua? Nggak tahu. Tapi kenapa ibu komitmen punya anak? Kata ibu, karena aku tahu cinta saya lebih besar daripada segala kesalahan dia. Nah itu sahabat. Allah itu jauh 1000 kali, 1.000.000 kali dari sayangnya ibu pada kamu. Kamu rasakan, mungkin kalian adalah ayah atau ibu daripada anak kalian. Dan siap kalian. Terus kalian tuduh Tuhan kalian semacam itu. Berhentilah cerita neraka. Karena setiap kau sebutkan maka kesulitan akan datang pada ingat hukum tarik menarik. Kau ngomongin penderitaan yang datang penderitaan. Kau ngomongin susah yang datang kesusahan.
Ingat itu. Karena kamu adalah bukan kamu. Itulah kata Allah, anna inda dhonni abdi bi. Maka kata apa? Kenapa di dunia ini sekarang manusia bisa menciptakan setan? Apa kamu setan itu ada? Itu dari pikiran kita yang kita ciptakan. Maka setannya Indonesia beda, setannya Amerika, setannya Cina, setannya Eropa. Karena apa tergantung dari orang-orang itu bagaimana di pikirannya menciptakan. Karena pikiran itu adalah banul jan, jin. Jinlah yang akan menjirim tadi semua. Ya, orang Amerika nggak tahu dengan pocong, sundal bolong, susana, susar ngesot. Nggak tahu, yang tahu Dracula. Dan ada Dracula. Kenapa? Mereka believe. They believe bahwa mereka ketakutan itu pada Dracula. Sama dengan orang Cina vampir. Nah ini juga hari ini. Semua makanan jadi musuh. Daging musuh, ini kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ah itulah. Maka Abah sudah bahas kemarin tentang bismillah. Tadi bagaimana bismillah? Bagaimana? Kita memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nurmal. Segala pekerjaan. Sebelum memulai bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus ngerti makna bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Secara syariat dan secara hakikat. Makna bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang yang pantas bismillahirrahmanirrahim dulu adalah menjadi ilmu kun fayakun. Bisa terbang. Karena dalam bismillahirrahmanirrahim ada ba dan ada titiknya. Semuanya berasal dari titik itu. Nah kenapa manusia tidak bisa kembali titik itu? Karena dia sudah keluar jauh. Itulah kenapa kita harusnya Rabiul Awal melahirkan kembali maulid. Tadi semua. Ya. Maulid. Maulid apa yang dimaulidkan? Tadi semua. Nabi 12 Rabiul Awal. Tadi semua. Mati meninggal 12 Rabiul Awal. Tadi semua. 12. Tanggal 12. Tanggal 12. Karena 12 itulah. Maka sehari semalam adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Bulan itu setahun 12 bulan. Tadi semua. Ya. Islam itu 5, iman itu 6, ihsan 1, 12. Karena tadi. Manusia itu semua baik di Buddha sekalipun. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Kamadatu Islam, Rupadatu adalah iman, Arupadatu ihsan. Semua agama sama. Maka jangan benci pada agama lain. Bebaskan dari penyakit kulit. Kayak Ayub. Ayub bebas dari penyakit kulit. Apa? Selalu salah menilai kepada apa yang ada nampak di permukaan. Itulah Syaitan yang kata al-akwanu dohiru hagirotun. Semua kawan itu dohirnya tipuan. Maka jangan bebaskan dari penyakit kulit. Berhentilah. Karena ternyata Hindu juga Allah. Buddha juga Allah. Kristen juga Allah. Apa yang bukan Allah? Ini yang harus pertama dulu. Kalau tidak begitu maka kamu tidak akan menemukan kesadaran. Seperti layangan yang saling membenci dengan layangan lain. Pada talinya ditarik oleh yang sama. Benar-benar on. Dari hidup yang sama. Dari gerak yang sama. Pada kudrat yang sama. Pada hayat yang sama. Bahkan pada ruh yang sama. Ruh itu satu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Kita ini hidup pada ruh. Bukan ruh ada pada kita. Itulah nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu adalah. Inilah kosong. Kosong inilah hakikat ruh. Mana Tuhan? Di sebalik yang kosong. Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Tuhan yang Tuhan tidak punya asma, af'al. Karena dia kun hizat. Yang itu yang disebut laisa kamisli. Itu paham. Tapi kembalikanlah minimal pada kosong. Tapi kosong itu bukan Allah.
Dan ruh juga bukan Allah. Ingat itu. Tapi tiada lain daripada Allah. Minimal kita kembali pada kosong. Artinya apa? Tariklah semuanya. Taubat, tabah ya tubuh. Supaya sipir, safa. Daripada Rob Muharram. Bebaskan. Barulah kepada sofar, sipir, kosong. Barulah kamu lahirkan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab. Mi'rajkan supaya Id nanti di Ramadan. Id, dari kata ada ya, kembali pada kepada golong. Kembali pada Allah. Kenapa harus kembali pada Allah? Karena sumber kebahagiaan Allah. Surga itu Allah. Tadi semua. Bagaimana kau ingin menghayal, ingin bahagia kalau masih jauh dari Allah? Maka Allah selalu katakan, wasyari'u ila maghfir. Kembalilah. Tabaya tubuh. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Emang Allah perlu dengan kita? Allah sayang sama kita. Intinya Allah sayang sama kita. Jangan kita jadi makhluk yang kelayangan. Kayak orang makhluk mabok. Kayak kalong yang terbang. Nggak jelas. Mau kemana. Hari semua. Sholat tentanya. Nggak tahu buat apa sholat. Hari semua. Ya. Ya Allah ya Karim. Maka itulah sahabat. Marilah kita kembalikan. Inna lillah. Inna adalah harfu taukidin. Adalah untuk menegaskan. Karena masih orang nggak percaya bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan semua milik Allah itu wajib kembali. Tapi wajib kembali itu bukan tadi. Salah lagi orang kembali. Bagaimana kembalinya itu? Bukan kembali dari satu kota ke kota lain. Itulah kepada Allah ada 10 makulat yang harus dipahami. Tidak boleh ada jihad. Dekat harus takwil. Jauh harus takwil. Sampai harus takwil. Liko harus takwil, menatap wajah harus takwil. Tadi semua. Menyembah harus takwil. Tadi semua. Ingat, dikir juga harus takwil. Kalau ada ingat, berarti ada yang diingat, ada yang mengingat, berarti dua lagi. Nah itu perlunya takwil. Tadi semua. Kita ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, daya yang diberikan daya, kekuatan yang diberikan kekuatan. Tadi semua sama sekali darurat, tidak ada makhluk. Jangan lagi takut pada makhluk apapun. Karena tidak ada makhluk yang bisa darurat padamu. Jangan lagi takut bersandar pada makhluk. Karena makhluk tidak. Kalaupun kamu melihat kayak Ka'bah. Jangan lihat sebagai cangkangnya ini. Tapi lihatlah yang sebaliknya. Ini kan speaker. Corong yang sedang ngomong. Tadi siapa yang ngomong? Terus hatinya. Siapa yang ngomong hatinya? Ruhnya. Siapa yang menggerakkan ruhnya? Allah. Berarti kalau uni kalam yang keluar ini, kalam siapa? Ya, kalam dia. Hadis semua. Ya. Maka Allah apa kata Allah? Irji'i ila rabbik radiyata mardiyah. Kembalilah pada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Wadkhuli jannati. Ya rasakan surganya sekarang. Dan Allah memanggilnya ya ayat Tuhan nafs, bukan ruh. Hei jiwa, berarti di sini. Kullu nafsin dha'iqah. Dan nafsun. Ya. Sekarang. Fadkhuli fi ibadi. Disuruh kita jadi hamba. Wadkhuli jannati. Nikmatilah fasilitas Allah di muka bumi ini. Pergilah ke Perancis, ke Spanyol, ke Belgia, ke Finlandia, Norwegia. Arduhas samawati wal ar. Uiddat lil muttaqin. Tuh. Kepada orang yang sudah berpakaian takwa. Kenapa? Karena iman. Iman itu berpercaya. Tapi al-yakin. Al-yakin itu sudah tumbuh pada dadanya. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin.
maka gagahnya kamu itu luar biasa. Karena kamu adalah bukan kamu. Tadi semua. Ya, sekali lagi perkataan kembali kepada Allah itu adalah bukan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan mati. Maka sesungguhnya manusia itu adalah tiada mati. Kan kali kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fan. Yang ada hanya hidup, lahir. Tadi semua. Hanya lahir, tadi semua. Ya. Jadi nggak ada mati. Hanya hidup aja terus. Nah, casing aja nanti yang berganti-ganti. Ya. Ganti-ganti. Jangan sampai nanti casingnya babi. Jangan sampai casingnya bagong. Jangan sampai casingnya kuk. Jangan sampai casingnya nanti apa lele, nanti di tiap hari apa namanya dibikin pecel lele. Tadi semua ya. Maka lihat kata Quran surat Al-Jum'ah bahwa banyak manusia makan saudaranya sendiri. Makan daging saudaranya sendiri. Ayo, naikkan kesadaran. Kesadaran jangan sampai ada pada kesadaran binatang. Ya, itulah kesadaran nafsul amarah. Naik pada kesadaran nafsul lawamah. Naik pada kesadaran nafsul mulhimah. Sampailah pada kesadaran Idris. Kesadaran amarah ada kesadaran Adam. Kesadaran materi. Atau dalam bahasa Hindunya adalah, bahasa Budanya adalah kesadaran kamadatu. Kesadaran nafsu, kesadaran binatang, kesadaran perut. Inilah. Naiklah pada kesadaran Yusuf. Mulai senang berbagi. Ternyata orang lain adalah aku yang lain. Ternyata kebahagiaan itu pada saat merubah materi menjadi energi. Itulah Yahya, Yusuf. Masuklah kesadaran Idris, siap berkorban. Yusuf. Tadi. Kamu akan tampan wajahnya. Tuh, situ kan. Tampan wajahnya, bisa memahami hakikat, gitu. Membaca meramal, dan lain sebagainya. Karena sudah kesadaran Yusuf di situ. Masuklah pesan Idris Darosa, cerdas. Tadi semua, cerdas. Cerdas itu sudah mulai cerdas tadi semua. Ngerti hukum-hukum Allah. Cerdas. Masuklah kesadaran Harun. Rodia, kamu sudah mulai ridho. Oh, ternyata semuanya yang banyak ini satu toh. Oh, ternyata semua agama ini dari sumber yang satu toh. Toh semua manusia ini kenapa jadi bermacam-macam? Karena udah jauh, maka disuruh tobat balik. Id ada yaudu tadi semua. Supaya apa? Fitrah kembali. Kenapa harus id ada yaudu? Karena supaya ayyada yu'ayyidu, kamu akan pesta. Nanti dilahirkan kembali dalam keadaan sugih tubuhmu itu. Tubuhmu jadi magnet energi, magnet rizki. Semua makhluk datang padamu. Makanan datang padamu. Uang datang padamu. Kesempatan datang padamu. Semua. Karena kamu sudah ayyada yu'ayyidu. Karena kamu sudah id. Kembali kepada fitrah asli dirimu. Ibaratkan layangan, kamu sudah kembali pada sumbernya. Sudah kembali pada golongnya. Inna lillah. Sudah kembali. Wa inna ilaihi raji'un. Tadi semua hilanglah. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Semua. Itulah. Naiklah pada kesalahan Musa. Ada mardiyah. Baru kamu diridhoi. Setelah kamu ridho, maka masuk diridhoi oleh Allah. Tadi. Rodiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Waduh. Masuklah pada kesalahan Ibrahim. Yang disebut Sidroh al-Muntaha. Wa inna ala rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu itu, kata Allah. Maka di situ kau sudah mulai melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang. Itu Ibrahim. Artinya kamu itu sudah melihat atas. Sudah luar biasa. Itulah kesadaran Ibrahim. Sidroh, sadar al-muntaha, penghujung perjalanan kamu. Itulah kembali kamu sekarang. Nah, sekarang berarti kamu udah siap-siap hidup dengan kebahagiaan. Siap-siap keliling dunia. Siap-siap kamu menikmati hidup ini. Semuanya datang padamu.
Karena kamu sudah mengerti siapa dirimu. Bukan makhluk yang justru sebaliknya. Ngendus-ngendus. Karena tadi kamadatu. Makhluk tadi. Harusnya naik ke arupa datu. Ke rupa datu. Masuklah kepada alam kembali kosong. Arupa datu. Sama budak juga. Maka itulah Candi Borobudur itu bentuknya begini. Tadi. Dari kamadatu, rupa datu, arupa datu. Dari Islam, iman, ihsan. Sama. Baliklah pada syin. Maka orang yang sudah sampai di situ, dia akan dipanggil Yasin. Kenapa ya? Karena ya itu udah penghujung huruf hijaiyah. Yakin. Orang yang sudah sampai pada derajat yakin, dan dia sebagai penghujung surat Al-Quran adalah syin tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti kamu sudah selesai, udah nggak ada lagi pembisik pada pikiranmu dari semua. Karena itulah khuldi yang datang pada pikiranmu, itulah yuwaswisu fi sudurin nas. Kamu was-was semua. Apa ngikutin aja kata pikiran tadi semua, ya. Nah, sekarang kan sudah jadi hamba, digendong kamu tadi semua. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kamu sudah menjadi abid, jadi hamba, digendong. Kalau ibaratkan perahu Nabi Nuh, kamu sudah jadi nun. Sekarang udah nggak mikul lagi titik ba, capek. Karena ba itu melengkung perahu, kamu titiknya di bawah, capek hidup ini. Naiklah ke atas. Masuklah jadi penumpang. Itu kata Allah, ya itu nafsu irji ila rabbiki. Ayo naik ke perahuku. Naiklah ke perahu Nabi Nuh. Supaya kamu ini sekarang dijamin semuanya. Maka itulah Allah berkata, hei dunia, sujudlah kepada mereka. Tuh. Tapi kalau belum ketemu Allah, belum mati kamu, belum rojiun, sekarang belum ketemu dengan Allah, semuanya dunia ini lari dari kamu. Maka ada ibu datang ke Abah, bah, kenapa saya rezeki susah, bah? Saya udah bangun, saya bilang katanya, habis sholat subuh. Iya tadi Bu, karena rezeki ibu tuh udah bangun sebelum subuh. Kalau begitu saya bangun sebelum subuh. Ya bangun jam 4. Datang lagi ke Abah, bah, ternyata juga rezeki susah. Dia udah bangun jam 3. Saya bilang tadi, akhirnya setelah dia baru Abah jelasin. Apa? Kamu, selama kamu yang ngejar-ngejar, dia kabur dari kamu. Kata dia, ih jijik, gua nggak dibawa ke Allah nih, pasti dibawanya ke judi slot nih. Bah, itulah kenapa harus kembali pada Allah. Lihat dalam kitab Hayatul Hayawan Imam Ghazali, ayam di pasar Basrah teriak-teriak pada saat dibeli oleh orang. Wah, nggak mau saya. Wah, waduh, kenapa tenaga saya dipakai jauh kepada Allah buat maksiat? Tapi begitu lihat orang yang bisa membawa dia kepada Allah, mengembalikan tubuhnya kepada Allah. Karena tadi Pak, itulah kenapa kata Abah, hukum menyembelih itu menggunakan la ilaha illallah. Jangan asal nyembelih binatang. Kapan kamu menghidupkan ayam? Kok berani kamu menyembelih binatang? Kapan kamu menghidupkan sapi? Bukan kata Allah, wala mautan wala hayatan itu milik Allah. Nah, di sini orang Islam banyak makan bangke. Nah, semua. Tidak mungkin kamu nyembelih pakai bismillah untuk menyembelih. Itulah kenapa Allah surat At-Taubah tidak boleh pakai bismillah. Karena gara-gara ada perang. Makruh. Ini pakai nyembelih bismillah. Allah menciptakan dengan penuh kasih sayang. Dengan bismillah saja neraka jahanam tutup. Dengan bismillahirrahmanirrahim saja neraka sakor, neraka wel tutup. Karena bismillahirrahmanirrahim itu surga Allah. Ini pakai nyembelih orang menyakiti. Maka dalam hukum bismillah ada haram, ada makruh. Tadi menyembelih binatang itu, maka para ulia Allah mengajarkan bukan dengan bismillah, tapi dengan sama dengan kembalinya semua makhluk, la ilaha illallah. Tadi semua, ya.
Itu saja, barangkali udah lewat 10 menit tadi ya. Nanti kita akan lanjutkan. Maaf tadi malam Abah tidak live karena banyak tamu ya. Barangkali panjenengan sehat semua. Ayolah, Abah ingin mengajak kesadaran. Sadar, bangun, bangun, bangun dari tidur. Tempeleng begitu tadi semua. Ya. Nah, sadar-sadar tadi semua. Bangun, bangun. Karena kalau nggak bangun kalian itu mimpi. Kalau mimpi itu mabuk, mabuk itu tadi. Bangun tidur harus cari duit kemana ya? Ya Allah, ya Karim. Ya. Maaf ya, ini penuh dengan cinta. Rasa cinta yang ingin Abah menyadarkan semua orang bahkan layak bahagia, pantas bahagia. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Di tempat ini. Tadi semua. Kalau enggak, berarti kita jadi korban penderitaan. Tadi semua. Ya. Ya Allah, tutuplah aib. Maka sejak doa Nabi itu, umat Islam waktu dikuburkan tetap wujudnya sebagai manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya. Tapi hanya orang-orang kayak Ibu Destri tadi yang dari Padang. Dari mana? Solok ya, Padang ya. Bu Destri, terima kasih. Tadi katanya mau keinginan kembali lagi ke Abah ke sini. Abah doakan mudah-mudahan dari rezekinya. Dan alhamdulillah kemarin termasuk juga yang diselamatkan. Bukan berarti kita mendoakan orang lain ya. Tapi alhamdulillah yang sudah ada ikut bersama kita ini ya banyak keanehan sih, keajaiban ya. Alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti kita mensyukuri yang lain ya sahabat ya. Tapi intinya adalah teman-teman yang di Padang, yang di mana ada juga di dekat apa namanya Curuga itu yang punya. Alhamdulillah gitu kan, artinya bahwa menjadi bagian yang diberikan keselamatan. Yang celaka juga bagus gitu kan dari semua ya. Dari semua ya. Jadi kayak Bu Destri, jadi bagaimana kasusnya katanya Bah? Itu sebenarnya itu dia secara hakikat matinya memang dalam hakikat pada sifat babi itu. Tapi kalau seandainya Mbak Destri sudah sempurna musyahadahnya, tadi mukasyafahnya, sebetulnya dia akan terus berwajah babi sebetulnya. Walaupun di mata awam, dia tetap adalah berkepala manusia dari semua ya. Karena Allah sudah mengatakan, kirodatan wa khonajir. Manusia adalah hakikatnya sudah berubah. Nah inilah ya, bagus Mbak Destri membuktikan itu. Jadi omongan Abah nggak bohong kan. Tadi semua ya. Tapi berubahnya itu karena doa Rasulullah. Jadi diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah mampu menyaksikan dengan batin. Tapi kemudian ditutup kembali oleh Allah. Tapi bray gitu kan. Kemudian tutup lagi. Itu jangan aneh. Tadi semua ya. Tapi kepada orang-orang yang sudah murni mukasyafahnya, dia tidak bisa ditutupi. Maka itulah di surat At-Taubah ayat 84, Allah melarang kamu takjiah kepada orang itu. Tuh, Mbak Destri. Allah bahkan Rasulullah, ya Muhammad, janganlah kau berdiri di makam mereka. Itu ya. Jadi Abah jawab beberapa orang saja hari ini sebelum bertanya kepada Mas Rahman tentang bagaimana mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Adapun yang tadi pagi yang Abah belum selesai tentang rambut di belah 7, jangan bayangkan bahwa Shiratal Mustaqim itu silok Allah. Tadi semua, bayangkan rambut di belah 7. Rambut itu perlambang kecil. Sudah kecil adalah halus tuh. Artinya apa? Bahwa manusia tidak akan bisa berjalan kepada Allah dengan amalnya. Itu. Kamu tidak akan bisa berjalan kembali kepada Allah itu dengan amalmu. Itulah Allah berkata. Kalau ada manusia, dia berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Kalau aku yang beramal, maka aku selamatkan. Tapi kalau dia yang beramal, aku hapuskan. Itulah yang kata Allah dalam Al-Quran. Wahum yasabuna annahum yusir. Sia-sialah amal yang mereka lakukan. Jadi itu maksudnya Mbak Destri. Artinya bahwa, kemudian dalam ayat yang lain kata Allah apa? Dianggap orang sombong adalah kata Allah.
seumpama adalah unta masuk ke liang jarum itu. Jadi rambut di belah 7 itu sebetulnya ayat Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, manusia yang kembali kepada Allah dengan dirinya, bukan dengan Allah. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun dia menjadi hamba, dia bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Nah, bagaimana umatnya ingin berjalan sendiri? Itu Mbak Destri. Siapa Mas tadi yang menata bagaimana Basyiratul Mustaqim seperti rambut di belah 7? Ya, artinya bahwa mustahil bisa kamu lakukan kembali pada Allah oleh dirimu. Mustahil kamu bisa lakukan zikir pada Allah oleh dirimu. Karena Allah laisa kamisli, bagaimana kau mengingat yang laisa kamisli kecuali oleh Dia yang laisa kamisli, yang ruhnya ditiupkan pada dirimu, itu Dia mengingat dirinya. Itulah seumpama rambut di belah 7. Atau dalam ayat yang tadi kata Abah, seumpama kata Allah, orang-orang yang berlaku sombong kepada ayat-ayatku, maka dia tidak mungkin kembali kepadaku. Seumpama tidak mungkinnya gajah, unta masuk ke dalam liang jarum. Tuh. Tapi kata Abah, kalau kamu sudah kembali kepada Allah, jangankan unta, kandangnya sekalipun masuk. Inilah guru saya mengatakan, kudu logor dina liang jarum. Logor dina liang jarum. Ya. Itulah makna seumpama tadi adalah rambut di belah 7. Rambutnya sudah kecil, halus, di belah 7. Sudah di belah 7, tajamnya setajam pedang. Berjalan kamu pada kegelapan. Maka di Sunda itu dulu saya waktu masih kecil, saya mondok di Kiai Badrudin. Tiap malam itu ngalut ngengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan, cukang lembut batan buuk pada. Ngalut ngengkei pirang-pirang. Jadi kita ini berjalan, orang itu seolah-olah dalam kehidupan ini, tapi itu seolah-olah kisah pada orang meniti Siratal Mustaqim nanti. Padahal sekarang ini orang berduyun-duyun, berjalan, alut nengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan. Itulah mapai cukang, mapai jembatan untuk berpijak. Cukang lembut, batan buuk. Tapi jembatannya itu lebih kecil daripada rambut. Seket alah batan pedang, tapi lebih tajam daripada pedang. Itu siloka. Artinya kita tidak bisa kembali pada Allah dengan amal kita, dengan sholat kita, itu adalah diskusi. Kalau ada orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan dikirnya, tapi perbuatan dirinya, kata Allah, aku akan hisab. Kalau amalnya murni untukku, baru aku akan perhitungkan. Yang kedua, kalau orang berjalan dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmunya. Kalau ilmunya ilmu kepada mengenalku, hanya mentauhidkan aku, maka aku akan perhitungkan ilmunya. Kalau dia mengenal dengan diriku, berjalan padaku dengan ilmu ma'rifatnya, aku pun akan uji ilmu ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu sahabat bukan ilmu ma'rifat. Orang ilmu ma'rifat itu pengetahuan tentang ma'rifat. Banyak orang merasa ma'rifat, padahal baru pengetahuan tentang ma'rifat. Karena ma'rifat itu telah kamu buktikan. Kamulah yang melakukannya. Tadi. Maka Abah sudah mencontohkan tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Isbatul yakin itu adalah kamu yang mengalaminya. Misalnya kamu katakanlah, ada orang tertabrak di Jagorawi. Tapi kamu baru dengar dari WA, itu baru ilmu yakin. Tapi pada saat kamu malamnya melihat nonton TV, kamu menyaksikan ada berita tabrakan di Jagorawi, itu baru ainul yakin.
Tetapi pada saat kamu beda lagi situasinya, pada saat tabrakan itu terjadi, kamu sedang di pinggir tol, itu namanya hakul yakin. Tapi yang disebut isbatul yakin adalah kamu berkata lagi, bah saya yang tabrakan itu namanya isbatul yakin. Artinya kamulah yang mengalami. Jadi yang disebutkan ma'rifat dan ilmu ma'rifat itu beda. Ilmu ma'rifat bisa saja ilmu ainul yakin, dan bukan isbatul yakin. Karena kamu belum pernah mengalaminya. Maka itu ya sahabat, maka kata Allah juga begitu. Kalau kau berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifat, aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kata Allah, kalau kamu berjalan kepadaku dengan aku, langsung dia berkata, akulah yang bertanggung jawab membawa dirimu pada diriku. Nah, itulah orang yang beriman. Tadi, orang beriman itu adalah al-imanu uryanun, al-imanu adalah al-imanu kulluh ilman yang semua, al-imanu adalah biru'yatillah, yang mampu melihat Allah. Tapi iman yang mampu melihat Allah itu adalah walibasuhu taqwa, adalah dia yang sudah telanjang. Dan al-imanu uryanun walibasuhu taqwa, maka pakaiannya adalah takwa. Takwa itu pakaian iman. Setelah engkau telanjang pada Allah. Kita sudah mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Kau teguhkan lidahnya. Seperti Kang Ahmad tadi setelah mandi. Maka engkau rilis dirimu. Kemudian kau minta padanya. Dia minta kepada dia. Oleh dia untuk kamu. Gitu. Makanya itulah Kang Ahmad barangkali kuncinya ya. Jadi itulah sahabat yang sirotol mustaqim itu. Jadi sirotol mustaqim itu adalah seperti rambut di belah 7 itu hanya siloka. Artinya mustahil kamu bisa lakukan oleh dirimu. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Bi 'abdihi, maka Nabi Muhammad menjadi maf'ul bih. Maka di situ Nabi Muhammad sudah tubadil, berpindah dari pesan isim fa'il ke isim maf'ul. Karena tanpa kau pindahkan tubadil dari peran isim fa'il ke isim maf'ul, kau yang sholat, kau yang puasa, kau yang dzikir, kau yang ruku, Allah tidak ada untukmu. Tuh. Jadi pada saat kau tubadil, yang berdiri kudrotnya, yang ambil tangan kudrot irodatnya, yang berbacaan sholat kalamnya, yang mendengarkan sholat samanya, yang melihat tempat sujud basornya, yang tartib bacaan ilmunya, ya pantas sholat kamu adalah tinggi derajatnya. Ya, maka itu ya, jadi kamu sudah serahkan semuanya kepada dia. Itulah maka kata Allah alladzina amanu. Kita kembali ke pertanyaan tadi Mas Bambang. Jadi tapi sebelumnya, jadi itu ya kira-kira cukup ya Mbak, yang tadi ya, yang titian rambut di belah 7. Jadi artinya rambut itu kecil, di belah 7, tajam seperti pedang, artinya sedang memberikan gambaran orang tua kita ini atau karuhun-karuhun kita atau guru wali-wali dulu mengatakan sirotol mustaqim itu seperti rambut di belah 7 karena mustahilnya kamu akan menyeberang dengan dirimu sendiri, itu maksudnya. Kau hanya bisa kembali pada Allah dengan Allah. Kau kembali kepada Allah dengan Allah setelah engkau matikan dirimu. Karena kan Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka itulah kenapa Abah ajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, kan itulah mati. Karena selama kamu nggak tahan napas, kamu nggak dijalankan. Itulah baginda Nabi Allah mengajarkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa ada asra dengan bi 'abdihi dikaitkan dengan lailan? Tuh. Lailan itu isim nakirah.
Berarti adalah sebetulnya lail itu perlambang malam, mati, atau perlambang menahan napas, gitu loh. Mati dalam hidup, nahan napas itu kan pura-pura mati. Lailan, maka Allah mengatakan subhan maha suci Allah yang menjalankan subhanalladzi, orang itu asyra, menjalankan, menggendong, membawa, mengantarkan. Maka itulah tadi kata Abah. Yang disebut siratal mustaqim itu Allah.